bersama dengan aku, Bina, dan partner aku, Kala. Nah, di sini juga aku nggak akan sendirian. Kita bersama dengan kakak Alumi. Halo. Boleh dong perkenalan diri dulu. Mungkin dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Abdul Rashid Muhammad Iksan. Saya bisa panggil aku Rashid. Aku dari Institut Teknologi Bandung, angkatan 2023. Perkenalkan, nama gue Yudhistira Pamungkas, bisa dipanggil Yudhis, dari Universitas Indonesia, Prodi Teknik Bioproses. Halo semuanya, nama aku Safian Fana Nadia, aku dari Universitas Brawijaya Angkatan 20. Nah, sebelumnya kan ini kakak udah ada dari ITB, dari UI, sama Unpad. Nah, apa sih strategi sama usaha kakak gitu biar bisa terkeluar gitu sama ini gitu? Apalagi kan keren-keren gini. Boleh dijawab. Ya, mungkin mulai dari aku ya, kenalin lagi Yudhistira dari Universitas Indonesia. Sebenarnya perjalanan PTN aku dimulai dari tahun 2022. Jadi aku alumni SMA ITB Sani di tahun 2022 di angkatan ke-6. Dulu awalnya ngejarnya tuh Unpad kedokteran. Tapi emang bukan rezeki ya, bukan jalannya. Tapi wajib UI gitu. Alhamdulillah. Dulu ngejarnya FK4 di SNMPTN tuh aku milih FK4 sama FKG. Terus ketolak tuh. Terus lanjut ke SBMPTN tetap ngejar FK4 lagi, cuman gandunya tuh ITB. Dulu pilih prodi ITB. Terus ternyata gagal lagi. Nangis gak? Nangis. Coba mandiri, aku nyoba berangkat ke Jogja buat UTUGM, nyoba kedokteran lagi sama gizi kesehatan, gagal lagi. Terus terakhir nyoba SIMAK UI, itu dilaksanainnya online saat itu tahun 2022, masih online. Nyoba kedokteran, industri sama geologi, dan gagal lagi. Akhirnya di situ memutuskan untuk gap year karena aku masih ada ambisi nih untuk masuk ke PTN. Terus kayak di keluarga aku belum ada yang masuk ke maksudnya di keluarga inti ya. Belum ada yang masuk ke PTN, jadi aku kayak masih pengen nyoba gitulah. Terus jadilah aku gap year. Semasa gap year ngapain aja, belajar sih, belajar mandiri. Terus kan aku kebetulan gak ikut bimbel kan. Aku nggak berlangganan bimbel maupun online, baik offline maupun online. Aku nggak ikutan, jadi aku benar-benar effort. Aku nyari banyakin latsol dari internet, karena sekarang emang kalau kalian ulet itu sebenarnya bisa aja kok. Jadi kayak kalau misalnya nggak ikut bimbel nih nggak usah minder gitu, nggak bisa dapat PTN, karena aku bisa. Terus intinya gimana ya, banyakin latsol sama banyakin reot, karena kan soal UTBK itu sangat nggak bisa ditebak ya. Kayak aku ngerasain UTBK 2 kali itu juga kayak menurut aku tipe soalnya tuh beda gitu. Karena pasti kan pihak SNMPTN-nya punya gudang soal gitu, dan itu tuh pasti diacak kan. Dan jadi ya harus belajar dari banyak variasi soal. Terus ya singkat cerita, udah setelah usaha yang panjang tuh banyak air mata lah yang keluar, jadi payah segala macam, pikiran menguras tenaga banget selama gap year. Terus dengerin omongan orang yang gak enak juga sempat ada. Terus singkat cerita, karena aku di bulan Februari 2023 tuh aku udah keterima di salah satu univ swasta lah. Jadi aku ya adalah salah satu univ swasta di Bekasi. Udah keterima di situ, beasiswa, jadi ada dapat potongan lah lumayan. Terus jadi kayak udah tenang di situ. Jadi di situ aku udah pasrah. Tadinya emang bakal ke universitas swasta itu. Tadinya. Ketika Februari itu, karena aku nyoba cadangan aja, karena aku bingung kalau misalnya tahun lalu kan aku gagal, kalau tahun ini gagal lagi kayak nggak mungkin aja kalau aku untuk gap year lagi gitu. Kayaknya terlalu lama untuk jadi penganggurannya. Terus ya udah daftar, udah keterima, jadi nekat lah aku SNBT tuh aku milih prodi. Tadinya mau nyari aman, aku mau ke prodi lain di UI, cuman tapi ketika aku lihat kayaknya semuanya tinggi-tinggi. Terus kayak kebetulan kuota di jurusan aku saat itu tuh 20 doang dari SNBT. Jadi kayak aku pilihan 1 aku FKUI, pilihan 2 aku bioproses UI, dimana itu teknik kan. Awalnya sih nggak pede ya. Terus kayak kata ayah aku waktu aku memilih prodi, ayah aku lebih setuju di prodi itu untuk pilihan 2-nya, jangan prodi yang asal gitu loh, jangan asal PTN. Dan asal gitu. Tapi di situ aku nggak pede lah ya, bayangin kuota cuma 20. Terus aku tahu pas di bio tahun lalu tuh tinggi. Jadi kayak aku ingat banget kata-kata ayah aku kayak, kalau misalnya udah rezeki kamu nggak akan ada siapapun yang bisa ngalamin saat itu, kamu kayak gitu.
pilihlah aku itu daftar UTBK. Terus ngelaksanain lah UTBK itu, ya alhamdulillah lancar karena ya udah banyak latihan. Terus nunggu pengumuman, aku nunggu pengumuman udah nggak berharap apa-apa lagi, kayak udah sepasrah itu, kayak nggak semenggebu-gebu tahun 2000 ya tahun 2022, karena aku juga udah belajar ikhlas, udah banyak kayak ya udahlah pasrah aja, kayak nggak langsung jam 3 kan pengumuman, nggak yang langsung aku buka, aku nyantai aja. Terus kayak aku sholat dulu, aku tilawah dulu, tenangin diri dulu karena emang aku nggak mau buka sebelum aku emang tenang gitu. Terus ternyata pas dibuka, Berarti sebelumnya emang gap year dulu. Iya, gitu. Dan aku mau tanya, pas gap year itu kan belajar tuh. Si belajarnya tuh tiap hari banget. Nah gini nih, sebenarnya kalau aku tipe belajar nggak yang kaku gitu loh, nggak yang ngejadwalin misalnya Senin jam sekian sampai jam sekian belajar ini. Aku nggak kayak gitu. Aku tetap belajar, tapi kalau emang aku lagi nggak mood, emang aku nggak sama sekali belajar karena percuma. Menurut aku nggak bakal masuk. Tapi ya jangan nggak mood terus kan, kapan belajarnya kalau nggak mood terus. Tetap harus ada patokannya gitu. Yang penting sih konsisten, sama nomor satu sebenarnya jaga langit. Itu penting banget. Jalannya langit yang mana? Berarti gimana Allah yang nentuin berarti ya? Iya. Lanjut. Tadi pertanyaannya Apa sob? Strategi. oh strategi. Ya. Kalau dari aku kan aku itu ya SNBP. SMP. Ini mah jadi langsung mau set gitu ya? Ya karena sebenarnya aku tuh emang udah dari awal tuh udah gak terlalu ngarep SNBP kan, karena melihat temen-temen yang nilainya pada lebih gede, terus kayak emang udah gak ngarep, soalnya aku juga udah nyiapin itu kan swasta, aku udah punya pegangan duluan. Udah pegangan Sedangkan juga. dari awal tuh aku tuh udah takut duluan ngarep, terus nanti malah gak dapet kan. Makanya kayak ini juga sebenarnya walaupun aku juga yang suka sejarah nih, tapi itu bukan yang benar-benar dari awal aku ngerti sejarah, karena dari awal tuh aku udah mikir kayaknya kalau misalnya aku terlalu idealis tuh kayaknya nggak akan ini deh, soalnya aku tahu aku tuh bakal patah duluan kalau misalnya ternyata aku nggak dapet yang aku mau kan. Kayak dari awal tuh aku tuh emang udah nggak nargetin SNBP, malah awalnya tuh aku mengundurin diri SNBP. Why? Saking takutnya, karena aku takutnya tuh aku keburu patah duluan SNBP, terus nanti pas aku harus nyiapin buat UTBK tuh akunya malah nggak mood. Udah takut lagi. Aku emang tipenya gitu kan, jadi kayak udah iya. udah ini mah gak akan bener gitu jadinya. Kayaknya aku udah baru nyiapin swasta kan, udah nyiapin swasta, udah kayak gitulah. Terus akhirnya kayak aku konsultasi dulu kan sama guru di tempat bimbel aku, kayak nanya-nanya ini mendingnya gimana ya, kayak gimana, sampai akhirnya tuh aku ngerucutin dari yang walaupun awalnya aku sama sekali nggak kepikiran mau masuk sejarah tuh, aku mikirnya tuh jurusan apa yang walaupun dia tuh gak terlalu susah persaingannya, tapi aku masih suka di situ juga. Jadinya tuh kalaupun aku masuk ke situ bukan yang jadi nyesel, jadi tapi tetap aku suka, makanya Tetap di pas ya lagi. pilihan aku kan awalnya Sasindo sama sejarah. Sastra Indonesia sama sejarah. Dua-duanya tuh basicnya sama-sama nulis. Ya emang dari awal suka nulis. Dulunya suka nulis. Dulunya. Iya. Sampai sekarang. Rahasia. Oke. Terus udah gitu tuh, aku mikirnya tuh kalau misalnya aku masuk Sasindo, aku suka nih nulis. Cuman kalau Sasindo tuh lebih luas kan. Wah, Lebih luas, si jangkauannya tuh nggak mengerucut ke satu topik. Kalau sejarah tuh udah ya ada udah topik berarti ya, sejarah. bahasannya ya sejarah lagi, makanya ya udah akhirnya aku nulis sejarah juga setelah pertimbangan panjang. Nah selama ngambil itu kan yang mulai dari pengumuman eligible yang panjang udah nggak usah diceritain, Iya. banyak drama juga. Setelah banyak drama eligible tuh kan awalnya tuh kebanyakan orang-orang pada ngambil 2 pilihan kan. Iya. Ini tuh salah satu strategi yang disampaikan sama guru di bimbel aku. Oke. Soalnya jadi malu. Soalnya tuh kayak karena kan sebenarnya gak terlalu nargetin aku mau di Unpad juga kan. Oh, iya. Sebenarnya. Oke. Cuman tuh karena aku udah daripada aku milih 2 pilihan gitu, aku akhirnya cuma milih 1 pilihan. Jadi waktu daftar SNBP tuh aku benar-benar cuma ngambil 1 pilihan, dan ngambil pilihan kedua. Kayak udah sejarah aja gitu. Berarti udah pakem. Iya. Ada aku mau sejarah. Bahkan sebenarnya waktu aku milih sejarah juga ditanya-tanya sama guru itu kayak kenapa nggak sejarah Indonesia, nggak sastra Indonesia aja. Iya. Soalnya kan dia pas ngeliatnya lebih
lebih tinggi, bener lebih tinggi dia. Apa ya sebenarnya lebih favorit lah. Oh, Tanda kutip iya, itu iya, lebih iya. favorit. Terus kebetulan nilai bahasa Indonesia aku juga emang gede kan. Kayak kenapa nggak selesai aja, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Tapi aku bersyukur banget sampai sekarang tuh aku tetap kekeh aku Di sejarah. sejarah. Karena ternyata emang rezekinya di situ juga kan. Dan sekarang bisa enjoy tentang sejarah. Senang. Senang, benar. Tapi emang seseru itu pas sejarah sebenarnya. Udah lanjut, apa sih? Strategi ya. Iya. Cuma ini emang gak bisa langsung ke the point. Dia emang ada sejarah di belakangnya. Iya, guys. Silahkan. Aku emang dari awal kelas 10 aku tuh emang udah target itu nih. Udah benar Udah bener target ITB. Apa ITB gitu? Gitu. Oke. Bahkan wali kelas aku di kelas 10 juga udah Tahu. kayak ini nih udah fokusin buat ambil eligible. Aku tata lah dari aku kan di kelas 10 semester 1 semester 2 fisika itu bagus. Hingga akhirnya keluarlah eligible kan. Ya. Alhamdulillah masuk gitu. Dapat satu gitu. Alhamdulillah dapat kan. Setelah itu dengan beberapa pertimbangan, awalnya sebenarnya pertimbangannya tuh mau fakultas apa, tapi tetap ITB Oke. terkait fakultasnya. Aku carilah fakultas apa yang prospeknya tuh paling cuan. Oh, iya. Jadi udah lihat ke depannya. Iya, jujur aja, gimana kuliah itu gitu. buat apa? Aku buat cari uang nanti ujungnya. Iya sih. Iya kan? Iya. Muncullah nomor 1 FTTM, di mana jurusannya ada teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik geofisika, teknik meteorologi, Oke. dan semuanya itu hasil uang dan industri itu ada. Oh, iya. Sekarang industri yang paling gencar kan nikel ya, mobil, Iya. mobil listrik Benar. butuh baterai itu dari nikel kan. Iya. Ya salah satunya kan yang ngambil tuh ya dari teknik pertambangan, dari mana lagi yang bisa ngambil kan. Ya itulah salah satu aku alasan milih FTTM. Oke. Pilihlah, ada 2 pilihan. Aku pilih yang pertama FTTM yang kampus Ganesha, Oke. yang pilihan keduanya FTTM juga yang kampus Cirebon. Oh iya. Ya. Oke, kan jam 3 aja kan. Kebetulan aku lagi bareng-bareng teman-teman nih. Iya, ini fun fact ya, aku tuh buka itu bareng-bareng sama cuma 1 orang kayaknya, 2 orang yang gak ikut bareng gitu. Buka. Sisanya bareng semua nih. Banyak banget dong. Ya, lumayan berapa ya? Tahu gitu ngeliat. Iya. Terus emang semuanya keterima, yang pas buka itu cuma 1 yang keterima. Itu yang Unpad perikanan. Oh iya. Ya, kan kayak wah emang belum rezeki. Cuman itu awalnya belum sakit hati ya. Oke. Cuma jujur pas di rumah aku ngerasain sakit hati. Pasti kan. Soalnya tadinya ya, ini fun fact ya, karena Ya. kan kakak tuh dulunya ketua OSIS kan. Betul. Nah terus kalau aku teh tahu dapat cerita-cerita banyak dari guru-guru waktu pas kelas foto tuh Karasyid tuh gini gitu. Nah. Jadi pas tahu eligible atas masuk gitu, aku tuh mikirnya gitu. Terus ternyata kok masuk gitu, agak shock gitu. Sebenarnya aku tuh sakit hati tuh bukan gara-gara kenapa aku nggak terima. Tapi Cuma aku takut pandangan orang-orang gitu. Yang Oh, terlalu berekspektasi iya, tinggi iya, aku. iya. Aduh. Aku tuh enggak apa-apa. Wajar gak sih ekspektasi tinggi ke orang? Iya. Wajar dong. Iya, Itu iya. bukan nggak bisa disalahin malah. Cuma aku takut aja ngecewain orang-orang gitu. Ya gimana ya? Namanya udah nyusun prestasi gitu. Iya. Guru tahu semua. Aku takut gitu aja. Cuma udah singkat cerita, aku jadiin rasa sakit itu untuk motivasi balas di UTBK. Aku cukup ngedown 1 malam aja. Jadi jam 3 aku bangun langsung jadi orang yang berbeda lagi. Setelah itu aku langsung ya udah, aku langsung les, siapin untuk TBK. Di situ aku udah mulai mengeluarkan potensi aku semaksimal mungkin. Sebelumnya aku tuh gak pernah belajar maksimal banget. Setelah aku menerima rasa sakit itu, aku jujur ya, aku belajar tuh berhenti cuma untuk sholat dan makan. Wow. Dan berhenti belajar itu Setiap hari. seminggu awal. Seminggu awal. Oke. Ya. Cuma dengan hal itu aku tuh ngerasa kayak hikmahnya tuh ini, mungkin aku nggak bakal nyampe ke potensi aku maksimal kalau aku tuh keterima gitu, bisa dibilang. Jadi contohnya gini, mungkin kalau aku keterima ya, jadi mungkin kita berandai kalau misalnya aku Iya. keterima di SNPP, ya mungkin aku udah berlibur, gak bakal belajar lagi kan, Iya. gak bakal pegang buku, aku udah kayak udah. Cuma dengan aku ketolak, aku malah jadi
semakin belajar hingga akhirnya itu membuat sebuah kebiasaan yang hingga saat ini aku pakai. Wah. Ya gak ada yang tahu kan ternyata hikmahnya tuh bakal sepanjang Iya. apa. Ternyata malah jadi habits ya Iya. gara-gara itu. Akhirnya hari H di situ aku udah benar ikhlasin karena sebelum juga aku udah ada swasta yang keterima di Ada pegangan gitu. ya pegangan kita Bu. Oh Ya, iya. sama kalau gitu. Ya. Kayaknya banyaknya pegangan swasta emang TLI semua ya. Ya, kebetulan juga itu aku lewat jalur rapot jadi emang effortless banget lah. Tinggal upload berkas. Emang bener tapi emang segampang itu. Ya. Siap. Siap. Orang kita beda. Iya beda. Hari H sebelum masuk ruangan ya aku merasa banget nih Joy. Sebelum masuk aku ruangan UTBK, aku benar-benar minta doa ke semua orang, terutama ke orang tua, karena aku yakin itu doa paling kuat dibanding doa kita sendiri. Itu orang tua, restu dari orang tua. Terus aku benar-benar belajar apa sih, buka-buka gitu kan, baca Quran, ayat-ayat gitu. Masuk ruangan itu benar-benar loh, aku benar-benar merasa relax. Oh, Itu kayak jalan bener kayak gak pressure, jalan aja. Karena apa? Karena aku udah melakukan semaksimal mungkin sebelumnya. Jadi sekarang itu udah usaha, sekarang tawakal waktunya. Udah, aku kerjain, selesai. Udah setelah ruangan langsung pusing Pak. Pusing soalnya sumpah itu lumayan susah loh bagi aku. Soalnya tuh selalu TBK. Ya, langsung kayak pusing dah. Pulang istirahat. Ya setelah itu udah kita singkat langsung ke pengumuman. Terus? Pas jam 3 nih, aku bilang ke orang tua, Nih, udah jam 3, aku buka langsung aja sendiri, ya kan, gak usah dia gitu. Gak usah dilihat gitu, takutnya gimana gitu. Tau gak respon gua apa? Langsung masuk kamar, udah buka sekarang langsung bareng lagi. Gak mau sendiri. Iya, udah bareng aja gak apa-apa, bareng aja bareng. Itu aja yang midget enter, aku belum mau enter. Aku enter langsung, masanya ini yang berbeda. SNBT itu gak ada biru, ada merah. Iya. Jadi harus dibaca dulu. Iya, nah cuma ada satu hal yang aku ingat, ini ada barcode. Aku langsung kayak, wah, keterima nih. Sekarang tinggal ininya, pilihan 1, pilihan 2. Kebetulan untuk SNBT ini, pilihan 2-nya bukan ITB. UPN Veteran Jogja Teknik Perminyakan juga. Yang ngasih cuan. Ini mah udah tahu kedepannya aku jadi apa, ntar dapat duitnya berapa. Setelah itu, keterima, terus Institut Teknologi Bandung kan, wah, itu aku langsung bener-bener kesanaan. Langsung keluar aku nangis. Gitu. Jadi untuk strateginya berjuang semaksimal mungkin. Nah tadi kan kita udah dengar tuh si strategi yang tadi. Nah dari ITB, UI, Unpad pas masuk pertama itu rasanya gimana sih? Berat. Boleh dong dari kita Aku dulu ya. Waktu pas pengumuman tuh kebetulan aku lagi yang pengajian yang Oh iya, pengajian, ya. lagi bareng sama teman-teman di TPA-nya temen aku. Dan itu kita tuh bener-bener lupa karena lagi fokus kasihkan itu kita, jadi ngomongnya tuh gak pas jam 3 karena kita keburu lupa. Terus kita kayak takut nih buka jadi aku bukain sama temen aku. Tapi aku di situ tapi akunya ngumpet dia yang buka. Jadi yang heboh tuh teman-teman aku. Tapi aku kayak, emang iya. Jadi sampai sebulan atau berapa ini setelahnya itu aku tuh masih kayak, emang iya ya udah keterima, masa sih enggak gitu loh. Iya, soalnya aku tuh enggak, aku tuh udah mikirnya itu kan kayak yang tadi aku ngomongin itu, aku mikirnya udah oke, nanti abis ini cerita lagi dan sebagainya kan. Ternyata malah alhamdulillah dikasih jalannya mudah. Berarti itu rasanya seneng nangis gak? Nangis tapi masih nggak percaya gitu loh, nangis aja itu pas di rumah. Karena kan dari sebelumnya tuh kayak aku tuh udah berdoanya tuh kayak udah diminta ikhlas aja gitu loh apapun hasilnya gitu. Kalau dari Farasut gimana? Jadi aku Ya, perasaan. perasaan terima, ya mungkin udah sedikit spill tadi ya. Iya. Terlalu banget, cuma pertama kali dapet tuh aku pernah dengar cerita dulu di tahun-tahun sebelumnya, ada yang awalnya tuh nggak keterima, terus pas di kelas tuh keterima, kayak gitu-gitu kan. Oh iya. Aku nggak tahu ya itu nggak tahu benar atau enggak. Oh, tapi Cuma dengar gitu. namanya udah keterima, ini taktik HP nih, mungkin dong. Aku Iya. setelah bahagia itu aku lihat buka WA, alhamdulillah juga ternyata banyak yang
selamat gitu kan. Akhirnya aku mulai kayak wah, bener nih aku, Bener ya. iya bener alhamdulillah udah terima gitu. Yang pasti bahagia sama Dan kita Kak. Ya aku tadi udah cerita juga sedikit, aku bukanya tuh habis nunggu aku tenang dulu kan, kayak karena aku udah kayak nggak berharap sama sekali. Terus pas dibuka tuh dapat kata selamat dan akhirnya dapat barcode itu terharu banget, langsung nangis kejar, itu nggak bisa ditahan banget, nggak tahu kenapa bener-bener langsung nangis, langsung dipeluk sama keluarga aku masih di atas sajadah itu. Terus ya terharu pokoknya, terus langsung temen-temen ngabarin, temen-temen ternyata temen aku tuh udah yang buka duluan pengumumannya dibanding aku, jadi sebenarnya mereka ada yang udah tahu gitu. Terus akhirnya bisa ngasih kabar baik ke temen yang setelah selama ini gagal-gagal, jadi kayak terbayar banget. Terus ya kita sebenarnya kan kita ini SMA ya, anak SMA yang OTW kuliah tapi belum ya memang belum kuliah gitu kan. Nah kita tuh sebenarnya suka disuruh kayak ayo mau kuliah gimana, nanti kuliah bakal kayak gimana, sedangkan kita tuh nggak tahu dunia perkuliahan itu kayak gimana. Nah aku mau nanya pengalaman yang non akademik di dunia kuliah tuh kayak gimana gitu. dari aku Boleh, ya. boleh. Pengalaman kuliah ya, lebih kepanitiaan organisasi ataupun yang lainnya. Aku tuh sebelumnya pernah mengikuti salah satu kepanitiaan. Kepanitiaannya yang cukup besar itu wisuda Oktober ITB 2023. Di situ aku daftar di divisi acara, bagian education. Di situ aku memegang career panel, di mana kasih insight untuk alumni-alumni nih seputar pekerjaan-pekerjaan gitu. Dan juga ada beberapa hal lainnya. Di situ aku jujur dengan OSIS ini aku cukup terbekal dengan hal-hal administrasi, birokrasi dan yang lain. Jadi menurut aku terkait organisasi atau kepanitiaan di kuliah nanti sedikit lebih expert dibandingkan OSIS. Intinya apa ya, cukup membekalkan lah membekalkan diri terkait organisasi kepanitiaan. Jadi udah terbiasa dengan situasi. Oh iya, terhubung juga aku dulu kan SMA ikut OSIS gitu ya. Ya. Terus dari Kak. Kalau aku kebetulan emang di tugas Mabimnya tuh salah satu tugasnya tuh cutting tuh ada tugas manajerial organisasi gitu. Jadi kita satu departemen disuruh bikin sebuah acara. Waktu itu nama acara angkatan aku tuh Bio and Chemical Engineering Run gitulah, pokoknya kayak kita lari ke UPI kayak pakai cosplay kostum gitu, temanya tuh game, dan aku tuh ya itu keliling satu UPI gitu nganterin UPI pakai kostum tiap kelompok, tapi temanya game. Terus aku daftar divisi acara bagian action tuh yang ngurusin penampilan, dan aku juga ikut tampil karena kebetulan aku suka nyanyi. Terus jadi ya cukup sering manggung di kampus juga. Terus magang ada hima aku IMTK ya sebenarnya, Ikatan Mahasiswa Teknik Kimia, ngadain magang gitu buat biar kita tahu di hima tuh kayak gimana sih lingkungannya. Terus aku waktu itu daftarnya divisi sosma, itu sosial mahasiswa, ngurusin kayak ngundang anak panti gitu ke kampus. Sama aku daftar siwa itu kreasi mahasiswa yang mewadahi anak-anak departemen teknik kimia di bidang seni dan olahraga. Jadi di UI sendiri itu menurut aku aktivitas non akademiknya tuh aktif banget sih. Jadi akademik jalan, non akademik jalan, semuanya jalan, lomba-lomba jalan. Jadi benar-benar cuttingnya tuh keren-keren. Keren. Yang di Unpad bagaimana? Kalau aku sendiri beberapa kali ikut, karena kan aku juga tadi dan aku belum mention ya, kalau misalnya aku tuh semester kemarin tuh masih bener-bener masih bahasanya tuh masih penyesuaian, jadi matkul aku tuh baru 3 doang kan, dibanding yang lain tuh masih bisa dibilang kosong. Makanya aku tuh karena sebenarnya tuh emang bosan banget, selain kuliah tuh gak ada kegiatan lain, akhirnya aku nyoba ikut juga kepanitiaan kemarin tuh, sama magang di Gama di BEM fakultas. Nah, iya. selain itu kalau misalnya di rute dari awal dari Mabim juga aku ada kayak sama kayak kakaknya, aku ada jadi dibikin di akhir Mabim itu kita tuh sudah bikin acara sendiri. Kalau waktu itu kita kan karena sejarah jadi bikin pameran seputar sejarah. Waktu itu tuh kita tuh berfokus dari periode waktu penjajahan Jepang, pokoknya dari kemerdekaan dari penjajahan Jepang sampai kemerdekaan. Yang ada ngomong itu beda lagi. Oke. Itu beda lagi. Nah kalau itu aku bagian divisi acara, bagian yang ngurusin soal
persiapan mereka, persiapan sebelum tampilnya sama hari harinya aku jadi penanggung jawab mereka karena mereka cosplay juga kan jadi tentara Jepang waktu itu. Nah terus udah gitu beres maghrib tuh aku lanjut magang dulu kalau nggak salah, aku ikut magang di BEM Gama tuh aku departemen seni juga. Ya sebenarnya waktu magang di departemen seni tuh kebanyakan prokernya udah pada beres kan, jadi aku udah nggak terlalu banyak ikut campur, cuma beberapa kali terlibat di proker akhirnya tuh. Kalau di FIB itu ada FIB berbudaya, jadi dalam satu hari itu kita pakai pakaian tradisional, bisa batik kayak batik gitu loh, kayak kebaya. Jadi dalam sehari itu jadi di FIB itu pada pakai baju-baju tradisional. Nah terus udah gitu aku lanjut kepanitiaan yang Historia Olimpia, itu yang lomba ada lomba esai sama lomba futsal. Aku bagian divisi rancang bangun tuh kayak bikin dekor segala macam. Aku bagian divisi itunya. Terus udah gitu terakhir tuh yang sebelum beres tuh aku ikut kepanitiaan di PPU Gama, jadi pemilihan umumnya KBM sama wakabemnya BEM Gama, aku bagian divisi acara. Berarti tiga-tiganya semuanya walaupun masih baru masuk tapi udah mulai merintis kepanitiaan dari awal gitu ya. Oh iya Kak, aku tuh penasaran kalau kamu ke dunia kuliah yang lebih ke akademik itu gimana sih? Kultur shock kayak gitu. Kayak mungkin waktu awal-awal buat jadi maba nih yang ngerasa di UI itu kayak ternyata sebanyak ini, kayak hampir semua matkul tuh pasti ada tugas, dan tugasnya tuh nggak sedikit, kayak selalu ada. Ditambah waktu awal kan masih ada tugas maba juga kan, jadi di situ sedikit sulit untuk adaptasinya. Tapi kalau dijalanin bareng-bareng dengan semangat, terus dengan circle yang positif, lingkungan kampus yang positif, bisa aja selesai. Kalau dari aku tuh ada satu matkul nih, si dosennya tuh bukan kayak guru biasa, karena beliau tuh kan udah guru besar kan. Jadi si cara ngajar itu emang keras karena punya harapan tinggi gitu, karena bentar lagi kan beliau pensiun. Jadi dia tuh pengen gak mau sih sejarah tuh jadi orang-orang itu jadi gak paham gitu. Jadi itu dia tuh lebih keras gitu loh. Jadi itu benar-benar bikin kaget karena sekiller-killernya guru di SMA gitu, ngeselin-ngeselinnya tuh masih ada, ternyata tuh ada dosen yang bener-bener aduh udahlah nggak bisa di lebih lagi gitu. Apa ya, kalau misalnya dibilang harusnya nggak bisa kita toleran itu harusnya iya gitu, cuman itu ya dosen gitu itu serah dosen gitu. Dan tugasnya tuh kayak aku tuh setiap minggu tuh harus ngeresum. Jadi ada satu buku pengantar itu, aku tuh harus ngeresum setiap babnya. Dan itu tuh bukan kan, kalau ngeresum tuh kita mikirnya kayak yang 5W1K aja kan. Ini tuh enggak, jadi maksudnya tuh ngerangkum, tapi dia bilangnya ngeresum. Dan itu tuh nggak boleh dikit, bener-bener harus banyak banget sih setiap ngeresum. Jadi aku harus tulis tangan setiap sampai begadang kayak gitu lah. Jadi banyak, lebih ke nulisnya tuh bener-bener banyak banget, jadi capek. Terus aku gimana? Ya udah dijalanin lagi. Ya sama sedikit tambahan ya untuk teknik, terutama waktu awal-awal tuh kayak langsung dikasih istilahnya laprak, mungkin pasti udah ngerasain ya dulu. Itu tuh harus tulis tangan, dan kalau di aku tuh ada aturannya gitu, margin sekian, dan benar-benar full tulis tangan laporan. Jadi sering banget anak teknik begadang, anak teknik kurang tidur tuh, itu fakta. Aku juga sering kayak tidur jam 2, jam 3 itu buat nyelesain laprak. Dan tulis tangan itu aku juga kan. Itu bener-bener kayak kita kan makalah biasanya diketik kan, itu tuh bener-bener semuanya ditulis tangan, harus lurus, jarak segini. Diukur lah, dibikin garis dulu, garis tepiknya gitu. Kalau salah ya aku biasanya ngulang lagi sih. Beberapa tergantung aslep juga, ada yang ngelarang di tipek. Misalnya kalau nggak boleh di tipek kan otomatis harus ngulang tuh. Bayangin kalau misalnya udah sampai akhir. Tapi aku kebetulan nggak pernah sih kayak gitu, dan beberapa kali temen aku di tipek nggak masalah sih. Cuman paling kayak itu kan ada penilaiannya, paling poinnya berkurang sekian sih. Kalau di aku sendiri ya di ITB, mungkin kalian salah satu dari kalian pernah dengar ya kata bahwa keluar ITB itu lebih susah daripada masuknya. Itu real. Mungkin itu salah satu kagetnya aku, bahwa aku kira kayak aku target nih
IPK harus IP semester ini harus sekian gitu. Awalnya kayak pede. Terus lama-lama wah hektik banget, kerasa banget padatnya jadwal, kayak iya di jadwal cuma sedikit aja gitu jam mata kuliahnya. Tapi ternyata waktu kosong itu habis untuk ngerjain sesuatu hal yang kita nggak sadar, kayak misalnya oh iya kita harus ngerjain dulu kan, udah habis 1 hari kita harus ngerjain tugas pendahuluan. Ada biasanya kalau di kuliah tuh ada tugas pendahuluan sebelum masuk ke suatu matkul gitu. Kita ada tugas pendahuluan dulu, kita kerjain kayak gitu. Intinya kalau dari aku sendiri untuk ngadepin hal tersebut, ya aku pakai sistem cara belajar aku yang aku terapin dulu di SMA pas untuk mencapai ITB ini gitu. Aku belajar benar-benar semaksimal mungkin. Cuma ya kadang-kadang orang-orang juga kayak harus istirahat, istirahat dong gitu, istirahat loh. Ini udah benar lebih batas banget ya, ya nggak baik kayak gitu. Ya sebenarnya nggak baiknya gitu ya, cuma aku sendiri emang kalau misalnya sekalinya niat belajar nih buka buku, ya aku nggak mau sampai gak ada yang ngerti gitu. Aku nggak ada yang nggak ngerti, jadi aku kalau ada yang nggak ngerti dikit aku pasti nanya gitu, kayak kenapa bisa kayak gini, aku pertanyain gitu ke siapapun yang bisa jawab. Kalau iya kayak temen, bahkan aku pernah mau kerjain sesuatu aku jibit gitu sama temen aku yang pinter, dia kalkulusnya bisa bilang 10 kalkulus walaupun dia kadang setelah kuliah itu dia nggak belajar dong. Kalau mau UTS dia nggak belajar, main game cuma emang gift gitu, ngerti nggak sih? Udah paham. Ada orang yang kayak gitu. Di kelas tuh kelihatannya biasa aja, tapi ketika keluar nilai dia nggak. Ada kan orang yang aku udah belajar belum, padahal dia belajar gitu. Tapi itu berat juga nggak belajar. Iya, itu gift. Emang dia mudah paham orang. Ada. Kalian nanti bakal nemu orang kayak gitu. Mudah paham pada suatu kayak gitu. Ya aku pernah buat jibit gitu ya kayak gitu sama dia, kayak nanya-nanyain tentang ini gimana sih gini, terus dia jelasinnya dan dia juga orangnya sekali ribet, dia simpel kayak tek gitu kayak langsung cepet pahamnya. Ya balik lagi kan pasti kuliah tuh butuh teman gitu. Tipsnya gitu kalau aku. Intinya cari teman yang baik-baik, cari yang positif. Ya jelas dong, cari teman yang positif biar keluar. Udah mulai penghujung podcast, gak kerasa banget ya. Iya, saking serunya gitu bagi-bagi gitu. Ya, ikutan shock, ikutan seneng, ikutan proud. Ya, pokoknya macam-macam lah perasaan-perasaan hari ini. Boleh dong satu-satu pesan-pesannya buat misalnya yang lagi dengerin. Kalau dari aku aja ya, buat teman-teman yang lagi dengerin itu tadi pesannya. Ya, kalau dari aku sendiri tuh lebih ke lebih ke banyak gitu hal-hal yang ada di luar sana gitu. Jadi kita tuh bisa banyak nge-explore banyak hal gitu, mulai dari kalau buat dari teman-teman kan kayak dari nanti mau ngambil kuliah apa atau mau lanjut kemana gitu, waktu udah beres SMA tuh masih banyak gitu yang bisa dieksplor. Gak selalu harus kayak kata orang tua atau kayak kata guru gini atau teman-teman aku maunya kayak gini, itu tuh masih luas gitu. Daripada kalian ikut, mending kalian cari tahu gitu di dalam diri kalian tuh kalian maunya kayak gimana sih, kalian bisa apa, dan yang kamu mau lakuin ke depannya tuh kayak gimana gitu. Jadi nggak selalu harus terpaku gitu sama kata orang, kayak kamu juga yang lebih tahu diri kamu sendiri. Lanjut. Ya kalau dari aku semangat aja buat semua adik-adik yang mau nerusin, entah ke PTN, entah ke PTS, entah mungkin ada yang mau kerja atau pengen ke kedinasan, percaya aja sama jalan yang udah Tuhan atur, nggak usah terlalu dibawa pusing gitu, dijalanin aja, enjoy karena aku percaya apa yang udah ditakdirin buat kita at the end tuh itu yang emang yang terbaik buat kita. Intinya tuh what's belong to you will simplify me. Boleh lanjut Kak? Ya mungkin aku yang terakhir. Di sini aku cuma menyampaikan untuk kalian misalnya bahwa segala sesuatu itu lakukanlah dengan effort sebaik mungkin. Dan juga setelah lulus SMA ini tentukanlah pilihan kalian, misalkan mau lanjut ke universitas maupun PTN ataupun PTS. Riset dulu kalian mau masuk minat kamu kemana, bakat kamu kemana, passionnya kemana. Jangan sampai kalian terpaku ataupun bisa bilang zaman sekarang FOMO mungkin ya, ikut-ikut orang lain, padahal kalian sendiri itu sebenarnya bukan passionnya sendiri gitu, cuma ya biar gengsi ataupun hal lainnya. Karena banyak banget bahkan temen aku sendiri itu ngalamin salah jurusan.
Jadi explore diri kamu karena cuma kamu sendiri yang tahu diri kamu itu suka apa dan maunya apa. Jadi ya tadi pesan-pesan dari mereka sangat-sangat dalam dan harus juga kita terapin ya. Jangan sampai kita kalau masuk ke kanan keluar telinga kiri ya. Nah seperti biasa podcast kita bakal tutup dengan pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Gini pantunnya, beli baju bersama mami. Cakep. Pulang pasar ketemu Aulia. Cakep.